Selamat pagi anak-anak. Nah, semangat. Kalau anak-anak bersemangat, Bu Erna senang sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum pelajaran dimulai, agar pelajaran yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu Roib. Roib, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya Raif sudah memimpin doa. Nah, sekarang Bu Erna tanya kepada sekretaris kelasnya. Sekretaris kelas siapa? Nah, Naswa, siapa yang tidak masuk pada hari ini Naswa? Nah, Diki kenapa sakit ya? Oh ya, sakit. Sekarang coba kalian cek meja kalian di laci dan bawah meja. Apakah ada sampah? Nah, tidak ada. Terima kasih yang sudah piket pada hari ini ya. Kita tepuk tangan kepada yang sudah piket pada hari ini. Nah, terima kasih karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, membersihkan kelas. Besok-besok lagi juga gitu ya, Reno ya. Kalau piket harus melaksanakan tugas dengan apa? Baik, gak hanya Reno saja, yang lain ya. Hari ini baik sekali yang piket. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, buku PPKN-nya ditaruh di atas meja. Jangan lupa alat tulis, ada ballpoint ya, disiapkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Tolong dipimpin oleh Tiara. Tiara maju ke depan, yang lain tolong berdiri semua. Di depan, di atas. Tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah, terima kasih anak-anak ya. Silakan boleh duduk kembali. Anak-anak, sekarang tolong diperhatikan gambar di layar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Sidang proses pembahasan undangan. Ya, sidang proses rancangan undang-undang dasar ya.
Sekarang Bu Erna tanya kepada Wahyu. Undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia itu undang-undang dasar apa, Wahyu? Undang-undang dasar tahun 1945. Ya, kemarin di bab 1 ya, Bu Erna kan sudah menjelaskan mengenai apa? Fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, sebuah negara ya anak-anak ya, setelah mempunyai sebuah dasar negara itu harus punya undang-undang ini, Cah. Jadi ya, anggota BPUPKI setelah selesai melaksanakan rancangan dasar negara, dulu kan Piagam Jakarta ya atau Pancasila, kemudian melakukan sidang yang kedua. Nah, sekarang Bu Erna tanya kepada Melani, sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan tanggal berapa, Melani? Siapa yang tahu? Dias? Ya, 10 sampai 11 Juli tahun 1945. Siapa tadi yang menjawab? Pintar sekali. Pian ya. Kita beri tepuk tangan untuk Pian. Nah, Pian pintar ya. Nah, nanti Melani dan Dias belajar lagi ya membaca. Nah, sekarang ini sidangnya ya, untuk membuat atau merancang dasar negara. Dasar negara tadi seperti dijawab Wahyu, Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah negara itu harus punya undang-undang dasar. Kenapa? Nah, apa akibatnya jika sebuah negara tidak punya undang-undang dasar? Siapa yang tahu anak-anak? Atau tidak punya dasar negara ya, Yogi? Apa? Ya, terombang-ambing ya. Terombang-ambing itu bagaimana? Terjadi kerusuhan, kan nggak ada yang mengatur. Sak penake dhewe ya. Nah, makanya itu sebuah negara harus mempunyai undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar di Indonesia tadi apa, anak-anak? Nah, undang-undang dasar 1945. Nah, pada hari ini ya, kita akan mempelajari mengenai ya medianya ini ya, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian sebelum mempelajari dulu itu harus tahu apa kompetensi dasarnya itu. Nah, ini disimak ya, dibaca bersama-sama. Yang pertama apa? Nah, menghargai makna, apalagi kedudukan dan fungsi UUD Dasar tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan takwa. Yang kedua, mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang keempat apa? Coba dibaca, Slamet. Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, pintar. Nah, pada pembelajaran hari ini ya, kita akan mempelajari mengenai apa? Makna, kedudukan dan apa ini? Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam apa, Cah? Sistem hukum nasional. Pinter. Ini ada dua tujuan. Tujuannya apa, Cah? Spiritual dan moral dulu. Spiritual itu apa? Yang berhubungan dengan keyakinan. Kenapa kok ada spiritualnya? Biar kalian itu imannya itu kuat ya. Berdasarkan undang-undang, yaitu meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai rasa syukur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, membangun apa, Cah? Membangun perilaku disiplin dan bertanggung jawab serta sebagai wujud melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ketiga apa?
Nah, membiasakan perilaku disiplin dan bertanggung jawab dengan melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian ada lagi tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yaitu yang pengetahuan dulu ya, menjelaskan makna pembukaan UUD 45. Kemudian mengemukakan apa itu kedudukan dan fungsi UUD 1945. Kemudian yang ketiga, mempertahankan dan melaksanakan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, merancang analisis permasalahan dalam melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil analisis permasalahan dalam melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Nah, karena Bu Erna menggunakan metode pembelajaran discovery learning, jadi Bu Erna akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Karena yang masuk hari ini 25, Bu Erna akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Tadi malam sudah Bu Erna share di grup kelas ya. Nah, nama-nama kelompoknya. Sekarang Bu Erna kasih waktu 30 detik untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 sebelah belakangnya kelompok 1 ya. Kelompok 2 tengah sini. Kelompok 4 situ. Kelompok 5 depan sini. Sebelah kirinya Bu Erna. Ayo sekarang dibawa buku, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya ini digabung tempat duduknya. Taplake kok jero meja taplake. Apa? Mang sumumno. Wes. Ayo kelompok 1 sini. Yang kelompok 1 siapa? Tempat duduknya diatur. Digabung, mejanya digabung. Mejanya digabung. Sebelah sana tempat duduknya. Riko sebelah sana duduknya. Gak apa-apa di situ, gak membelakangi. Riko sebelah situ aja. Duduknya di sini, digabung itu. Kasih mejanya digabung. Ini maju sebelah sini. Ini mejanya sebelah sini. Kursinya kamu duduk situ, tukar tempat. Kamu di situ, Tiara di sini. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah. Sekarang sebelum Bu Erna mengasih tugas kelompok, ya, Bu Erna akan Raib duduknya di sebelah Krisna. Bu Erna akan menjelaskan secara singkat materi pembelajaran hari ini, ya. Silakan anak-anak menghadap ke layar. Tadi kan mengenai apa? Makna, kedudukan, dan fungsi apa tadi? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun berapa? 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, sekarang Bu Erna kasih garis besar saja yang maknanya dulu. Coba Bu Erna tanya satu orang. Anggun,
Anggun Dwi mana? Anggun. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada berapa alinea, Anggun? Nah, ada berapa tadi? 4. Anggun pinter sekali ya, ada 4 alinea. Nah, maknanya dari alinea pertama sekarang. Nah, ini ya, undang-undang itu kan sama dengan konstitusi ya. Nah, makna alinea yang pertama ini apa maknanya, anak-anak? Nah, persatuan yaitu negara Indonesia melindungi apa? Melindungi dan meliputi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia ya. Secara apa itu? Serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Jadi kita harus mementingkan kepentingan apa ya? Kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu makna alinea berapa? Nah, 1. Sekarang kita ke makna alinea yang kedua. Nah, makna alinea yang kedua itu apa? Keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu sila berapa sih? Nah, sila kelima. Jadi alinea kedua berhubungan dengan sila keberapa? Nah, kelima. Lah kalau persatuan itu sila keberapa? Nah, ketiga. Jadi alinea pertama berhubungan dengan sila keberapa? Ketiga. Coba tak cek. Yogi, bagaimana bunyi sila kelima, Yogi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Yogi, anak-anak. Nah, ini ya maknanya ya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bagaimana, anak-anak? Ya, sama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau ada lagu ya, orang tua dibanding-banding nih ya. Nah, jadi misalnya orang kaya dan miskin, Bu, ya sama haknya. Tapi kalian tidak akan mendapatkan hak kalau tidak melaksanakan kewajiban. Paham ya? Nah, sekarang yang alinea yang ketiga berhubungan dengan apa itu? Nah, kedaulatan rakyat itu berhubungan dengan sila keberapa? Nah, ya keempat. Apa bunyi sila keempat? Bagaimana, siapa yang tahu bunyi sila keempat? Tunjuk jari. Ya, Yogi lagi. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah bermufakat. Pintar Yogi, nanti dihadiahi Bu Erna Yogi, karena hari ini Yogi pintar sekali. Nah, jadi negara Indonesia ya menganut apa itu kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Itu berarti alinea ketiga berhubungan dengan sila keempat. Nah, sekarang alinea yang keempat. Nah, apa itu? Ketuhanan dan ketuhanan itu sila keberapa, anak-anak? Nah, pertama. Bagaimana bunyi sila pertama? Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau kemanusiaan itu sila keberapa? Nah, kedua. Bagaimana, Wahyu, bunyi sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, pintar. Wahyu duduknya sebelah sana, Wahyu. Selamat, Pak, geser ke sana. Riko duduknya sebelah sini. Nah, jadi negara Indonesia itu ya merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi alinea keempat berhubungan dengan sila keberapa? 1 dan 2. Nah, siapa yang belum paham? Paham semua ya? Nah, kalau sudah paham ya, nah, anak-anak harus tahu apa itu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, ini ya, kenapa kok gambarnya palu, Bu? Kalau hukum kan kalau diputuskan pakai palu ya. Nah, jadi kedudukannya itu paling tinggi, sumber hukum yang paling tinggi. Peraturan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada yang tidak berdasarkan, harus dicabut atau direvisi. Nah, kemudian sifatnya ada 4 ya Undang-Undang Dasar ya. Apa saja? Tertulis. Terus apa? Singkat.
supel dan rigid. Rigid itu apa, Bu? Rigid itu mengubahnya tidak mudah, tapi melalui prosedur terlebih dahulu. Prosedurnya bagaimana, Bu? Mau no? Sidang. Jadi kalau undang-undang dasar mau dirubah harus melalui sidang. Nah, pinter. Kemudian ini ya, fungsinya ada 4. Apa saja? Hukum dasar, alat kontrol, pengatur, dan alat penentu. Nah, pinter. Nah, ini Bu Erna kasih rangkuman, disimak ya. Nah, Bu Erna kasih video, nanti disimak. Ada 2 video. Ini berkaitan dengan tugas kalian. Tolong kalian diperhatikan dan dicatat hal-hal yang penting. Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Dalam sistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi di Indonesia. Adapun 2 pembuka Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintahan dan setiap warga negara. Tertulis artinya rumusannya jelas dan dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat pemerintah dan warga negara. Singkat dan supel artinya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat hak asasi manusia. Memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif tertinggi yang mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Alat kontrol yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengatur, artinya UUD 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Penentu, artinya UUD 1945 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, sudah disimak ya. Nah, tadi dijelaskan dalam video fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Sekarang coba dicek. Tadi kan ada kata-kata sebagai alat kontrol. Endri, tadi dicatat apa belum? Sebagai alat kontrol maksudnya bagaimana, Endri?
Ada yang tahu? Sebagai alat kontrol itu bagaimana? Ya, Yogi. Sebagai alat kontrol aturan undang-undang sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ya, sebagai alat kontrol norma hukum yang lebih tinggi. Tepuk tangan lagi untuk Yogi. Nah, Yogi hari ini pintar sekali ya Yogi ya. Nanti dapat hadiah dari Bu Erna nanti pokoknya terakhir. Nah, anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Itu selama dari tahun 1999 sampai tahun 2022 ini sudah mengalami berapa kali amandemen? Ada yang tahu? Ada berapa Yogi? Yogi pinter tenan Yogi hari ini ya. Ada 4. Tepuk tangan lagi untuk Yogi. Yogi pinter sekali ya. Ada 4 kali amandemen. Tetapi dalam mengamandemen itu harus memperhatikan ini Cak. Kesepakatan 4 ini nggak boleh dirubah. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaannya. Pembukaannya tadi sudah ditayangkan di LCD ya, video ya. Nah itu nggak boleh dirubah. Karena apa? Kalau mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sama saja dengan membubarkan negara Indonesia. Karena pembukaan itu berisi kaidah yang fundamental, ada tujuan negara, ya, terus ada dasar negara. Jadi tidak boleh diapakan tadi? Diubah. Pinter. Terus yang kedua ini tetap apa? Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mempertegas sistem pemerintahan yang presidensial. Yang terakhir apa? Penjelasan Undang-Undang Dasar. Nah, memuat normatif yang akan dimasukkan dalam pasal-pasal. Nah, mengubahnya itu melalui ini ya, adendum. Nah, sekarang ini ada video yang berhubungan dengan amandemen. Ini harus dipahami dengan cermat video ini, ya. Biar kalian itu tahu peristiwa ketatanegaraan yang berhubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak tolong diperhatikan videonya. Tanggalnya diperhatikan ya, bulan apa, tahun berapa? Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan perhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dukungan Dewan Perwakilan dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutus dan memilih untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya mengatakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.
saya bersyukur akan memiliki kewajiban Presiden Republik dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Nah, sudah disimak anak-anak. Nah, sekarang Bu Erna tanya, apa tadi peristiwa yang kalian saksikan dalam video? Peristiwa apa tadi? Hah? Unjuk rasa, terus apa lagi? Selain unjuk rasa apa lagi? Presiden Soeharto apa? Nah, Presiden Soeharto mundur. Presiden Soeharto sudah menjabat presiden selama berapa tahun? Nah, kemudian tadi dalam video dijelaskan siapakah yang menggantikan Presiden Soeharto? Nah, B.J. Habibie. Nah, itu adalah salah satu peristiwa ketatanegaraan yang menjadi alasan kenapa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ya terutama itu diamandemen. Diamandemen itu apa? Direvisi utawa diperbaiki. Dulu bunyi pasal 6 itu adalah Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Nah, tidak ada ketentuan. Nah, terus Pak Harto dipilih terus selama 32 tahun. Nah, dengan adanya peristiwa tadi ya dalam video ya. Nah, kemudian bunyi pasal 6 di ayat 1 itu dirubah. Jadi, Presiden Indonesia adalah orang Indonesia. Ya, aslinya nggak ada. Kenapa? Dan kok nek pamane orang keturunan nggak bisa jadi presiden bagaimana? Misalnya nanti Raib menikah dengan orang Timor Leste. Nah, anaknya kan keturunan, enggak anaknya orang Indonesia asli. Nah, sekarang enggak diganti presiden adalah orang Indonesia asli dan dikasih dan ya dapat dipilih kembali adalah presiden adalah orang Indonesia, enggak ada aslinya ya, dan dapat dipilih kembali selama dibatasi ya 2 kali masa jabatan. Kalau sudah 2 kali seperti Pak Joko Widodo bagaimana Bu? Ya nanti nggak boleh jadi presiden lagi. Jadi Pak Joko Widodo utawa Jokowi tahun 2024 nanti tidak boleh mencalonkan diri sebagai apa? Nah, presiden ditakutkan nanti seperti Orde Baru, presiden selama 32 tahun. Yang lain kan ada rasa iri ya, atau tidak memberi kesempatan. Riko, kamu modal sini. Tidak ada kesempatan kepada yang lain untuk apa? Menjadi presiden. Makanya dibatasi hanya 2 kali atau 10 tahun. Nah, 10 tahun. Nah, coba sekarang sebelum Bu Erna kasih LKPD atau lembar kerja peserta didik, kalian buat pertanyaan. Satu kelompok membuat 3 pertanyaan berhubungan dengan video pembelajaran tadi. Nanti yang pertanyaannya paling bagus Bu Erna kasih hadiah. Sekarang diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bu Erna kasih waktu diskusi 2 menit. Ayo sekarang dibuat pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan Bu Erna ya. Nah, tentang peristiwa apa tadi? Ada unjuk rasa juga kan tadi di dalam video ya. Nah, kalian nanti harus tahu kenapa kok ada unjuk rasa itu. Tadi kan sudah disimak ya. Kenapa Bapak Presiden Soeharto bisa turun? Nah, kemudian lagi siapa yang menggantikan Bapak Presiden Soeharto? Nah, kemudian lagi peristiwanya tadi apa saja? Ditulis peristiwanya apa saja tadi? Nah, runtuhnya Orde Baru, terus apa lagi? Sekarang diskusi sebisanya.
biar kalian bisa berpikir kritis ya dalam menganalisis sebuah masalah. Ya, sekarang diskusi. Ini Bu Erna nilai ya keaktifannya. Kalau diskusi harus aktif. Nanti dijawab oleh ketua kelompoknya. Kalau enggak ketua kelompoknya ya anggota yang lain. Ya silakan diskusi. Waktunya sudah berjalan selama 30 detik kurang 1 menit setengah. Sekarang buat pertanyaan dulu. Nanti jawabannya nanti. Yang penting kalian paham. Kalau kalian buat pertanyaan berarti kalian tahu maksud dari tadi ya, peristiwa tadi. Tapi kalau kalian nggak mudeng pertanyaan, masalah jawaban nanti. Ya. Kita bahas bersama-sama. Tapi kalau kalian tidak paham peristiwa tadi, berarti kalian tidak bisa membuat pertanyaan. Yo, yang sudah selesai siapa? 2 saja nggak apa-apa. Yang sudah membuat minimal 2 pertanyaan boleh tunjuk jari kelompoknya. Nanti kelompok yang paling baik akan dikasih reward oleh Bu Erna. Reward itu apa? Hadiah. Ayo, yang punya masukan silakan dikasih tahu kepada temannya, langsung ditulis. Ini ditulis, kalau ada pertanyaan dari temannya digabung nanti. Yogi, sudah buat berapa pertanyaan Yogi? Nah, tolong dibacakan pertanyaannya Yogi apa? Kapan dan di mana terjadinya pergantian presiden? Nah, terus apa lagi? Siapa pengganti Presiden Soeharto? Nah, sekarang kelompok siapa lagi yang sudah siap dengan 2 pertanyaan? Ya. Ini kelompok 5 ya. Ketuanya siapa kelompok 5? Aris. Nah, Aris, silakan dibaca pertanyaannya apa, Aris? Kapan Presiden Soeharto mengundurkan diri? Ya, kemudian apa lagi? Siapa yang menggantikan Soeharto? Ya, hampir sama dengan kelompoknya Yogi. Siapa lagi yang kelompok 1 sudah selesai belum? Ya. Tolong dibacakan Wahyu. Kenapa Pak Soeharto mundur? Nah, pintar. Terus? Kenapa terjadinya unjuk rasa? Nah, kemudian kelompok 2 tolong dibacakan. Sudah selesai belum? Raib? Belum? Kelompok 3 Dias, tolong dibacakan pertanyaannya apa? Kemudian hampir sama dengan kelompoknya Wahyu. Kelompok 2 kelompok 2 ini rame dewe kok, awet mau gak memperhatikan kok. Raib, kamu sebagai ketua kelompok harus bisa membimbing teman-temannya ya. Nah, ya jadi ya bagus pertanyaan kelompoknya Wahyu. Kenapa Presiden Soeharto turun? Nah, itu ada alasannya. Tadi apa? Kenapa? Karena ada krisis ekonomi. Tadi kan ada ya, krisis politik. Nah, orang-orang sudah tidak percaya kepada Bapak Soeharto. Akibatnya unjuk rasa menuntut Bapak Soeharto untuk turun. Nah, kemudian apalagi tadi unjuk rasa. Kenapa terjadi unjuk rasa? Ya tadi penyebabnya karena Indonesia dulu itu terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu sembarang mahal ya. Krisis politik. Nah, itulah tadi pemahaman
dari video tadi. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan makna Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama ada ya. Alinea pertama kan berhubungan dengan Nah, kan tadi tidak bersatu ya. Akibatnya terjadi kerusuhan. Nah, kerusuhan terjadi akibat apa anak-anak? Tidak bersatu. Mulanya sama teman-teman satu kelas harus bersatu. Tidak usah membeda-bedakan agama, ya, ras. Kemudian lagi unjuk rasa. Nah, unjuk rasa boleh, tapi harus apa aja sesuai dengan peraturan. Nah, sekarang Bu Erna akan membagikan LKPD atau tugas kepada masing-masing kelompok. Nanti anak-anak dijawab pertanyaannya. Silakan ketua kelasnya maju, ketua kelompoknya maju ke depan. Salah tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha. Sekarang ya ditulis di situ. Sekarang disimak ke layar dulu. Nah, LKPD. Apa itu LKPD? Di situ ada lembar kerja paling atas halaman depan. Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti anak-anak ini diisi kelompok berapa, ya? Ditulis kelompokmu berapa. Kemudian namanya 5 orang ini ditulis di sini. Sekarang coba ditulis satu orang yang tulisannya bagus ya, tapi nanti kalau jawab tulisannya gantian. Kemudian anak-anak dibaca petunjuk belajarnya apa. Ini ada 5 ya. Nah, ini dibaca nanti biar bisa menjawab pertanyaan. Kalian harus membaca petunjuk belajarnya apa. Kemudian langkah-langkah mengerjakannya apa. Nah, tadi kan sudah dikasih Bu Erna video, ya. Terus mengamati materi. Nah, kemudian kalian kan sudah disuruh Bu Erna tadi mencatat ya. Nah, setelah nanti langkah 3 ini sudah dilaksanakan, kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video yang ditampilkan. Kemudian didiskusikan dengan kelompok kalian. Nah, kemudian apa? Jawaban dituliskan di LKPD di kertas itu loh. Nanti ditulis di situ saja. Sudah Bu Erna kasih kolom-kolomnya. Siapa yang belum paham? Sudah paham semua anak-anak? Nah, Raif, ada apa kok tadi ribut terus? Sudah paham apa belum kelompoknya Raif? Raif, sudah paham belum? Sudah. Nah, sudah nanti kalau diskusi yang baik, nggak usah udur-uduran ya. Kemudian anak-anak, nah ini dibaca halaman 2 dibaca. Nah, ini ada sebuah cerita anak-anak. Ceritanya itu saat upacara. Setiap hari Senin upacara semua ya anak-anak ya. Nah, setiap upacara kan ada itu pembacaan undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pembukaan itu ya, nah, kalian harus bisa menyimpulkan maknanya. Nah, tadi ada berapa alinea? 4. Harus bisa menyimpulkan maknanya per alinea. Nah, kemudian pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya sekarang, anak-anak halaman 3 sekarang dibuka. Nanti memilih ditentukan Bu Erna ya. Kelompok 1 dan kelompok 5. Ingat-ingat 1 dan berapa? 5. Nah, 5 ini dilingkari. Yang 1, makna alinea pertama. Jadi kelompok 1 dan 5 yang dijawab hanya alinea pertama. Maknanya apa alinea pertama? Paham atau belum? Kemudian kelompok 2 yang dilingkari ini makna alinea yang kedua. Jadi ini yang ditulis makna alinea yang kedua. Paham belum? Kelompok 3 yang dilingkari ini alinea yang ketiga. Jadi nanti isinya ini kamu nulis apa makna alinea ketiga. Sini.
Paham? Kelompok 4 yang ditulis makna alenia yang keempat. Jadi ini nanti ditulis makna alenia keberapa anak? Keempat. Nah, setelah menulis makna alenia yang keempat ini, yang kedua, tadi kan sudah Bu Erna terangkan dan menganalisis video kalian ya. Kalian harus bisa menyimpulkan apa itu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Halaman selanjutnya anak-anak. Ini. Nah, contoh sikap positif dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kamu pilih sesuai dengan topik yang kamu lingkari. Misalnya kelompok 1 dan 5. Kan sesuai dengan alinea pendapat tadi pertama ya. Dan nanti dicari kira-kira sikap yang sesuai dengan alinea pertama itu yang bagaimana. Ditulis disebutkan 5 ya. Nah, nanti ya kelompok 2 sikap mempertahankan dan melaksanakan sesuai dengan alinea kedua. Kelompok 3 alinea keberapa? Ketiga. Kelompok 4 alinea yang keempat. Siapa yang belum paham? Udah paham? Nah, kalian dalam mengerjakannya ya boleh membuka buku paket. Di buku paket coba dicari. Ya, dibuka buku paketnya. Di LKS juga dicari ada. Kalau mau browsing di internet boleh, tapi pergunakanlah apa jenis HP-nya untuk yang baik ya. Kalau Bu Erna tahu nanti ada yang browsing menyalahgunakan kepercayaan Bu Erna seperti main game ya, membuka yang tidak-tidak, akan Bu Erna kasih sanksi. Paham anak-anak? Nah, sekarang coba didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Tadi nggak mendengarkan perkataan Bu Erna bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan Bu Erna ya. Dicari di buku dulu. Kalau di buku nggak ada, baru browsing di internet. Nah, sekarang dibuka bab 2. Tadi sudah dijelaskan nggak dicari. Dibuka bab 2 buku paket dan LKS. Subtopik yang terakhir ya, mempertahankan dan melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sudah ketemu silakan ditulis di lembar LKPD-nya. Nah, sekarang sebelum menulis jawaban, Bu Erna sekarang kasih kesempatan sekali lagi. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya tentang tugas di LKPD kalian? Saya kasih waktu 30 detik kalau mau bertanya. Tapi kalau tidak ada yang mau bertanya, langsung dijawab. Gak apa-apa, tanya gak apa-apa. Siapa yang belum paham berkaitan dengan tugas kalian? Ya, mau tanya apa? Harimau gak paham. Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, sekarang silakan dikerjakan. Dicari di buku paket ya, bab 2 dibuka buku paketnya, Riko. Dicari bab 2 loh ya, jangan keliru. Dicari di LKS juga ada bab 2. Nah, nanti setiap anak dicari masing-masing jawabannya. Kalau ketemu jawabannya langsung ditulis di LKPD. Nah, sekarang dicari bareng-bareng.
dengan temannya. Ini nanti diisi Bu. Ya diisi, yang ada pertanyaannya 1 sampai 3 saja pertanyaannya ya. Ayo dikumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Ayo dicari satu-satu. Dibaca bab 2. Nah, sementara temannya menulis jawaban nomor 1, teman yang lain mencari jawaban nomor 2 dan nomor 3. Biar pekerjaannya cepat apa anak-anak? Nah, cepat selesai, pinter. Ini Bu Erna mati kalau ada yang tidak mau bekerja, dolanan tok, nilainya ya beda sama anak-anak yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini dibaca, buku paketnya dikeluarkan, mana buku paketnya? Dilaci diambil. Nah, ini kan ada, dibaca satu-satu, ini kan ada, oh. Ya. Ini kan ada, disimpulkan kan ada ya, ini kan ada ya. Tadi yang dijelaskan Bu Erna kan. Nah saya diisi tugasnya dikerjakan sesuai yang dilingkari saja. Oh ya, dibaca pintar, diambil garis besarnya ya, Raib ya. Ya, browsing boleh, browsing. Kalau mau browsing boleh, tapi jangan menyalahgunakan kepercayaan Bu Erna ya. Sudah selesai belum anak-anak? Kelompoknya Yogi sudah selesai belum? Ini kan ada ya. Nah, nomor 3 sikapnya itu dicari minimal 3 sikap ya. Maksimal berapa Bu? Maksimal sebanyak-banyaknya, minimal 3 sikap. Anak ini berpendidikan anti penjajah. Ya, kemarin kan sudah dia. Ini sekarang kedudukannya apa? Sebagai tergantung tertinggi. Ditulis jawabannya. Gantian nulisnya ya, jangan satu orang saja.
Kelompoknya Aris sudah selesai belum? Kelompoknya Yogi sudah selesai belum? Raib, kelompoknya sudah selesai? Nomor 1 sudah dikerjakan belum? Ya? Sekarang soal yang nomor 3 yang sudah selesai, nomor 1 dan 2. Carilah sikap ya yang sesuai dengan topik yang kalian lingkari. Menurut kami, kedudukan dalam sistem hukum nasional. Nah, ini dicari. Kalau nggak baca buku yang ini ki. Nah. Ini kan ada. Cari sikap yang berhubungan dengan sila ketiga. Sila ketiga apa? Merdeka. Ya sekarang kan sudah merdeka. Kenapa kok gitu? Tugasnya pelajar itu apa? Belajar. Ya gitu. Masa mempertahankan kemerdekaan. Kali ketiga. Ya alinea pertama itu kan berhubungan dengan sila keberapa? Nah sekarang cari yang berhubungan dengan sila ketiga tentang persatuan. Kalau bergaul itu harus bagaimana? Kalau bergaul dengan teman-teman itu bagaimana? Kan tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Terus apa lagi kayak gitu? Mementingkan kepentingan apa? Yang memakai baju itu buatan Indonesia apa buatan Korea atau bagaimana? Kan banyak. Sudah selesai Raib? Anak-anak sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah selesai nih ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 harus segera selesai ya. Nanti kalau kelompok 1 maju ke depan ya, nanti kelompok 3 yang memberi pertanyaan, yang menanggapi, bukan memberi pertanyaan, yang menanggapi kelompok pertama. Nanti dibalik. Dibalik nanti kalau kelompok 3 maju ke depan, kamu yang menanggapi itu bagaimana Bu? Menanggapi itu ya sudah bagus atau belum, jawaban mana yang salah, jawaban mana yang benar, kan sesuai sila keempat, harus demokratis, saling memberi masukan dan komentar. Tapi ingat, tidak boleh apa anak-anak menyinggung perasaan orang lain. Misalnya jawabanmu salah itu, bodoh itu nggak boleh. Ya salah, perlu diperbaiki, nggak boleh. Kayak tadi ya, di video yang Bu Erna di layar di LCD tadi kan ada peristiwa unjuk rasa. Lah kenapa ada kerusuhan? Ya karena itu mengemukakan pendapat dengan kekerasan, akibatnya kerusuhan. Kelompoknya Aris sudah selesai? Nah sudah. Kelompoknya dia sudah selesai? Nah kelompok Raib bagaimana? Kelompoknya Yogi bagaimana? Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, dikoreksi lagi kalau belum. Sekarang ditulis ya namanya masing-masing kelompoknya
Dia sudah selesai? Kelompoknya Roib bagaimana? Kurang berapa nomor Roib? Oh. Kelompoknya Yogi kurang berapa? Kurang sedikit. Nah, kamu tidak membaca di bab 1 kan sudah ada. Kamu berkaitan dengan sila keberapa? Hah? Sila keberapa kamu? Hah? Nah, sila keduanya ini kan ada. Oh. Enggak mau membaca mau kok. Nah, di sini kan ada. Ayo sebelum presentasi ke depan dicek kembali jawabannya. Kelompok mana yang belum selesai? Coba tunjuk jari. Nah, kurang kelompok 2 saja ya. Saya kasih waktu untuk menyelesaikan 1 menit lagi kelompok 2. Siap-siap. Presentasi yang pertama kelompok 1. Nanti Wahyu, Riko, Slamet, Putri, dan Yuli maju ke depan untuk presentasi. Nanti maju semua loh ya. Meskipun terakhir harus maju. Biar kalian berani tampil di depan. Nanti presentasi dinilai Bu Wirna ya. 1, keberaniannya bagaimana. Kemudian yang kedua, intonasinya, bahasanya bagaimana. Berhubung PPKN ya, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Sudah belum? Kelompok 1, kelompok 3 mau 2 mau selesai, kelompok 2 mau selesai. Sekarang kelompok 1 siap-siap maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Semua maju ke depan ya. Ya, maju ke depan semua. Nah, ini urut. Assalamualaikum. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari wabarakatuh. kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. Nah, dikenalkan dulu namanya siapa saja kelompok 1. Wahyu Faruk, Riko Mukti Pengestu, Terus? Juliani, Putri Aura Febriani, Ya. Selamat Ahmad Soleh. Nah, topik yang diambil yang mana Wahyu? Topik Topiknya tadi yang dilingkari alinea keberapa? makna alinea pertama. Nah, alinea pertama. Ya, sekarang coba dibacakan makna alinea pertama bagaimana? Bangsa Indonesia berpendirian anti penjajah. Nah, kemudian Bangsa Indonesia berpendirian bahwa kemerdekaan merupakan hak bagi seluruh bangsa. nah, kemudian Adanya keinginan kuat dalam diri bangsa Indonesia untuk merdeka. ya. Bangsa Indonesia bertekad untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Ya, itu maknanya ya. Nah, jadi maknanya alinea pertama itu berkaitan dengan sila keberapa Wahyu? Ketiga, Nah, ketiga. Sekarang pertanyaan yang kedua dibacakan. menurut kalian
apakah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional? Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkedudukan sebagai dasar hukum yang tertinggi. Setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian pertanyaan yang nomor 3. Contoh sikap positif melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pokok pikiran alinea pertama. Tolong kelompok yang lain, kalau ada temannya yang presentasi didengarkan. Lingkari alinea Undang-Undang Dasar tahun Nah, ya. Sesuai dengan yang dilingkari tadi alinea keberapa pertama ya? Ya. Nah, sikapnya apa? 1. Tidak boleh membedakan teman dalam bergaul. Nah, 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. 3. Memakai batik. Ya. Anak-anak, apakah ada yang mau komentar dengan kelompok 1? Sudah benar apa belum jawabannya? Tadi yang dijelaskan sudah dijelaskan Bu Erna. Nek enggak mau komentar berarti enggak memperhatikan penjelasannya Bu Erna. Kira-kira jawaban kelompok 1 betul apa salah? Ya, sudah benar. Nah, itu jawabannya ya. Berkaitan dengan sila ketiga memakai batik. Terus apa lagi? Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Langsung. Sekarang ditutup dulu nanti sama-sama. Ditutup dulu. Ya, langsung ditutup. Demikianlah presentasi ditutup. Demikianlah presentasi kami. Salam dulu. Kelompok 1. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Sekarang yang maju kelompok 5. Semua kelompok 5 maju ke depan semua. Habis ini siap-siap kelompok 4. Ya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mepresentasikan jawaban kami. Diperkenalkan dulu nama kelompoknya siapa. Yang lain tolong disimak ya. Ya, diperkenalkan. 1. Aris Yulianto. 2. Chandra Dibiono. 3. Ridiani. 4. Sevia Aulia Putri. 5. Hendri Andayani. Pertanyaan yang pertama dibaca Chandra ya, jangan Aris terus. Ayo Chandra dibaca. Yang keras Chandra, kedengaran kok enggak suaranya Chandra? Nah, yang keras. Bangsa Indonesia berdiri kita adalah penjajahan. Bangsa Indonesia berdiri bahwa kemerdekaan merupakan hak segala seluruh bangsa. Kemudian Ada keinginan kekuatan dalam diri bangsa Indonesia untuk merdeka. Bangsa Indonesia bersabda untuk berjuang menentang segala bentuk penjajahan dan mendudukan kemerdekaan bangsa lain. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua dibaca temannya yang satu. Gantian yang membaca. Ya. Nanti kelompok 1 menanggapi jawaban ini. Jangan setelah maju terus lolos ya, enggak ya. Tapi harus menghormati kelompok lain yang maju ke depan. Ayo dibaca nomor 2. Ya, bagaimana kedudukannya?
Nggak boleh tertawa, tak kurangin nanti nilainya, nggak senang Bu Erna nek ngono. Di depan harus fokus ya, nggak boleh tertawa. Kalau maju di depan harus fokus, nggak boleh tertawa. Sekarang yang terakhir pertanyaan ketiga, nggak boleh tertawa, nggak tertawa tak suruh nengok depan terus kok. Yang ngeras suaranya. Nggak boleh tertawa ya, dikandani kok angel. Ya. Yogi, kira-kira jawabannya benar apa salah Yogi? Sudah benar semua? Nah, nanti kalau maju ke depan tuh harus siap, nggak boleh tertawa, ya. Harus benar-benar mempersiapkan diri. Ya, sekarang ditutup presentasinya. Aris ya, ketua kelompoknya menutup. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali kelompok 5. Sekarang kelompok 4 maju ke depan. Ayo kelompok 4. Yang lain tolong menghargai temannya yang presentasi, tidak boleh ramai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban kami. Kenalkan dulu temannya. Kenalkan nama kami. 1. Yogi Prayogo, 2. Ahmad Sofian, 3. Nasfa Khalida, 4. Tiara Diana Putri, 5. Maelani. Nah, sekarang dibaca. Pian dulu yang membaca. Ya, nomor 1. Makna alinea yang keempat. 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang kedaulatan rakyat. 4. Dasar negara yaitu Pancasila. Ya, Naswa. Kami terdekat DFI mengetahui posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada. Ya, kemudian Tiara. Ya, yang terakhir Tiara dibaca. Sebentar, gak dengar. Mengizinkan teman beribadah saat kerja kelompok. Gak boleh tertawa, takon ngadeg ning ngarep nganggo guyang-guyu. Menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga. Melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar, menerima hak sebagai seorang pelajar, menyambut teman saat sahur. Ya. Kira-kira jawabannya kelompok 4 sudah benar apa salah? Ada yang kurang sedikit ya? Kedudukannya ya. Kedudukannya itu sebagai hukum dasar tertinggi dan apa? Sebagai dasar peraturan di bawahnya agar bersumber pada UUD 45. Peraturan di bawah UUD 45 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1940. Nah, ingat-ingat ya nanti kalau kedudukannya ya, biar paham. Nah, sekarang ditutup presentasinya. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang sudah tepuk tangannya nggak usah berlebihan. Sekarang yang presentasi lagi kelompok 2. Siap-siap terakhir kelompok 3 nanti ya. Ya kelompok 2 maju semua.
Jangan bercanda, Wahyu. Gak boleh bercanda. Mau sudah bilang loh ya. Kalau ada yang menertawakan temannya yang maju ke depan, tak suruh berdiri nanti. Gak boleh pulang, ben garilah pulangnya. Dah, Taib dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan jawaban PPKN kami. Kenalkan dulu. Yang menertawakan temannya, Mas. 1. Rai Febian Ahlan. 2. Latifatul Rahman. 3. Budrayu. 4. Nur Suwatul Halimah. 5. Kusna Erwi Meiriska. Yang 1 dibaca Latif. Yang keras Latif. Makna alinea kedua. Hmm. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Keadilan sosial. Sila kelima, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua dibaca oleh Krisna. Yang keras, Kris. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mau Berna bilang apa? Jangan menertawakan. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam ketetapan MPSS 1966 yang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undang. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam dan perundang-undang yang ada. Ya, pintar. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Yang keras, Fatul. 1945 sesuai dengan pokok pikiran alinea pertama, kedua dan ketiga, keempat. Tinggalan alinea pengusahaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki pola pikir dan pola tindakan berdasarkan praktek dan terkandung. Terus. Tingkat mempertahankan dan menjaga kelestarian kebiasaan hidup. Itu alinea keberapa? Kedua. Alinea coba Berna tanya. Alinea kedua berhubungan dengan sila keberapa? Nah, berhubungan dengan sila kelima ya. Nah, kira-kira jawaban yang dibacakan Fatul betul apa salah? Nah, ada baca yang buanter Fatul. Latif, dibaca kamu saja. Fatul ngomong gak dungu padahal yang bengok ya banter. Yang keras 1. Atau memiliki pola aktif dan pola tidak berdasar pada konsep, prinsip dan nilai yang terpadu. Nah, terus. Dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan UUD Coba di tahun 1945. terus. 3. Menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Coba dibuka LKS-nya bab 1. Cari sikap-sikap yang sesuai dengan sila ke-5. Kira-kira jawabannya Latif mau benar apa salah? Salah ha? Nah, berarti kelompok 2 orang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Coba Wahyu dibaca jawabannya apa Wahyu dari situ? Mengembangkan perbuatan luhur, Ya terus. mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, gotong royong dan kekeluargaan. Terus apa lagi? Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, pintar. Terus. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, terus apa lagi? Menghormati hak orang lain. Nah, pintar. Yang paling penting kamu sebagai pelajar harus apa? Rajin menabung. Karena rajin menabung sesuai dengan sila yang kelima. Ini di sini. Nah, sekarang sudah paham kelompok 3? Ya. Kelompok 2 nanti
anu lagi ya, disimak lagi ya mengenai alinea kedua. Nah, sekarang ditutup kelompok 2 presentasinya. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 3. Sebelum maju dirapikan, Yo, Dias, dipimpin. Yang lain diam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan mempresentasikan. Nggak boleh tertawa di depan. Ayo. Terus Dias yang baik. Terus terus ya. Pertanyaan pertama dibaca Ratna yang keras. Yang keras. Yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan kemakmuran. ya, kemudian pertanyaan yang kedua. Dan bersumber pada UUD 1945. Ya. Kemudian yang kelima. Kayak musyawarah. Terus. Juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, terus. Tidak memaksa kehendak. Nah, kemudian Dapat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang percaya untuk melaksanakan permusyawaratan. ya. Kira-kira jawaban kelompok 3 betul apa salah, anak-anak? Ya, benar karena sesuai dengan sila keberapa? Keempat, berhubungan dengan musyawarah. Nah, dia sekarang boleh ditutup presentasi kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, demikian ya presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 5. Alhamdulillah anak-anak sudah paham materi tentang makna, kedudukan dan fungsi UUD 1945 ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya, dinilai Bu Erna. Nah, tolong dibawa ke depan LKPD-nya sama ketuanya. Ketuanya ya maju ke depan. Ini Bu. Nah, sudah. Nah, sekarang, nah jawabannya benar ya. Sekarang Bu Erna minta tolong satu anak untuk menyimpulkan, ya. Untuk menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini. Yogi, tolong maju ke depan. Nanti dibantu Bu Erna menyimpulkan yang dibahas hari ini ya, Yogi. Ya, sekarang Yogi di sini. Nah, dibacakan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Kira-kira apa Yogi? Apa tadi makna
UUD 1945. Ada berapa alinea tadi, Yogi? 4. Nah, 4. Nah, kemudian alinea pertama sesuai dengan sila keberapa, Yogi? Alinea pertama sila Berapa tadi? ketiga. Nah, ketiga, pintar. Berarti makna yang pertama, Persatuan Indonesia, ya, menentang adanya penjajahan. Kemudian alinea kedua sesuai dengan sila keberapa, Yogi? Kelima. Nah, kelima. Kelima berarti apa? Keadilan Siap. harus memenuhi apa? Hak dan kewajiban. Kemudian alinea ketiga sesuai dengan sila keberapa, Yogi? Keempat, tentang musyawarah kedaulatan rakyat. Yang terakhir alinea keempat sesuai dengan sila keberapa saja, Yogi? Ke-1 sama ke-2. Nah, pinter. Nah, kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional itu sebagai apa tadi, Yogi? Hukum yang apa? Kedudukan tertinggi. Nah, tertinggi. Jadi peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa, Yogi? Dengan perundang-undangan. Nah, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsinya tadi ada 4 ya, Yogi ya. Tertulis, terus apa lagi, Mangsu? Supel, rigid. Nah, terima kasih, Yogi sudah membantu Bu Erna menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Kita beri tepuk tangan untuk Yogi. Nah, sekarang Bu Erna tanya kepada anak-anak. Nah, anak-anak senang belajar hari ini apa tidak? Senang ya, kalian jadi tahu apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, kemudian ya dari kesimpulan Yogi tadi yang dibantu Bu Erna ya, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 4 alinea yang jadi makna persatuan ya. Kemudian apalagi tadi keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dipresentasikan tadi sikapnya ya. Ada menghargai teman yang berbeda agama ya, menjenguk teman yang sakit, kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, mengutamakan musyawarah, dan apa lagi? Yang terakhir, gotong royong. Sebagai pelajar yang paling penting apa, Cah? Suka menolong dan yang paling penting apa? Kamu sila kelima. Rajin menabung. Nah, pintar banget. Nah, Bu Erna sekarang mau mengetes kalian sudah paham atau belum pelajaran hari ini. Coba dikeluarkan HP-nya. Bu Erna akan memberikan soal melalui kuisis, ya. Soal akan Bu Erna kirim ke grup kelas. Ya, belum masuk nanti dikasih tahu teman duduknya yang punya grup kelas ya. Grup kelasnya ya dibuka masing-masing ya. Nah, sekarang dikerjakan, ditulis nama yang jelas. Soal 10. Udah masuk ya? Nah, untuk Pian dan Aris juga sudah Bu Erna masukkan grup. Udah? Ya, tidak boleh tertawa, ayo. Sekarang di grup kelas dibuka. Ayo dikerjakan. Sudah, ya dikerjakan. HP-nya dikeluarkan. Bu Erna hitung 3 kali, kalau yang tidak mengerjakan awas.
1, 2, 3. Jangan mengerjakan. Itu kan ada di situ. Setelah mengerjakan tugas ya, nanti kalian menilai diri sendiri dan teman kalian. Ya, ditulis nama temanmu yang kamu nilai. Yang di sebelahnya saja ya. Dinilai sesuai dengan keadaan, harus jujur, nggak boleh bohong. Nah, kalau 1 itu apa itu ada petunjuknya. 1 itu tidak pernah melakukan. 2 kadang-kadang. 3 sering, 4 selalu. Nah, sekarang diisi dengan sejujur-jujurnya. Bu Erna nggak suka kalau ada yang orang tidak jujur. Iya, Bu. Oh, oke, Bu. Teman saya buka sebelum dan sesudah. Apa? Diulangi lagi, diulangi lagi. Diisi nama teman sebelahnya. Ya. Bisa ngerti sih, nanti tempat Bu Erna. Nama samaran ini. Ya nama di sebelahnya ini apa? Nama yang kamu tadi. Ya silakan dikumpulkan lembar penilaian dirinya anak-anak, sama lembar penilaian diri sama lembar Bu Erna. Lho, Bu. Iki paling jono. Ya, dikumpulkan. Tolong Yogi, kelompoknya diminta di bawah sini. Dias, tolong pekerjaan temannya di bawah sini. Ya, ditunggu sebentar. Enggak usah, udah. Nggak usah nilainya nanti. Oh ya, nanti centang.
Ya, demikian anak-anak pelajaran pada hari ini. Anak-anak minggu depan mempersiapkan materi selanjutnya, yaitu tentang apa anak-anak? Bab 3 ya. Dibuka bukunya bab 3. Tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar yang kita pelajari hari ini ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jangan lupa anak-anak minggu depan tetap membawa LKS, buku paket dan Undang-Undang Dasar. Yang belum punya membeli ya, harganya hanya 2.000 kok ya. Sebagai pelajar kita harus punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita pulang, sekarang Raib pimpin berdoa dulu. Siap, berat, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, selamat siang. Hati-hati kalau pulang ya.